negatif pertambangan terhadap lingkungan sangat nyata dan memerlukan perhatian serius. Implementasi praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif tersebut dan memastikan kelestarian lingkungan untuk generasi yang akan datang. Pada tanggal 14 Mei 2024, ratusan penambang tradisional menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Gorontalo, kantor PT Gorontalo Minerals, dan kantor Bupati Bojonegoro. Mereka menyuarakan 7 tuntutan, termasuk permintaan agar PT GM tidak bertindak arogan terhadap penambangan rakyat dan agar pemerintah segera menyusun WPR di lahan yang telah dikuasai masyarakat sejak 1991. Namun, hingga saat ini, aktivitas pertambangan ilegal di wilayah tersebut belum sepenuhnya dihentikan. Konflik antar masyarakat penambangan emas ilegal dan PT Gorontalo Minerals selaku penanggung izin resmi masih berlangsung. Pemerintahan daerah menghadapi tantangan dalam menertibkan aktivitas pertambangan ilegal karena keterbatasan kewenangan dan kapasitas, permasalahan yang melibatkan berbagai pihak. Kami sebagai mahasiswa generasi penerus bangsa merasa terpanggil untuk turut serta mengawal keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan kemanusiaan. Dalam konteks maraknya aktivitas pertambangan ilegal di Sulawak, Bojonegoro yang telah merenggut banyak nyawa dan merusak lingkungan, kami tidak bisa diam. Kami menyadari bahwa pertambangan memang menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat. Namun, ketika dilakukan tanpa izin, tanpa standar keselamatan, dan tanpa perlindungan lingkungan, maka aktivitas tersebut bukan lagi menjadi solusi, melainkan sumber bencana. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 15 Februari 2025, seorang penambang yang bernama Ismail meninggal dunia akibat tertimbun longsor di lokasi tambang emas tanpa izin di titik Pon Lembat, Desa Surabolo Timur, Kecamatan Suara Timur, dan peristiwa ini terjadi sekitar pukul 21.30 WITA. Kami sebagai mahasiswa menilai bahwa kematian para penambang di Suawa adalah akibat lemahnya pengawasan dan tidak adanya perlindungan hukum bagi para penambang rakyat. Maka kami menyarankan sebagai mahasiswa, yang pertama, pemerintah harus menutup tambang ilegal dan mengawasi aktivitas penambang secara ketat. Dan yang kedua, tetapkan segera wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat bisa menambang secara sah dan aman. Dan yang ketiga, yaitu berikan pelatihan dan keselamatan kerja kepada penambang lokal agar bagaimana setiap penambang yang ada di tambang tersebut bisa mendapatkan keselamatan dalam pekerjaan tersebut. Dan kita ketahui bersama bahwa nyawa manusia tidak sebanding dengan emas yang dicari, dan emas negara harus segera bertindak.